Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya teman-teman. Kita rekap ulang dulu ya. Kita udah berkenalan dengan CSS, kemudian kita juga sudah mengetahui tentang cara penulisan CSS ya, atau CSS syntax. Kemudian ada CSS internal atau eksternal juga. Cara nge-load CSS lewat server lain gimana. Di praktek juga kemarin kita udah pakai Google Icon ya. Itu termasuk CSS eksternal. Kemudian simple selector yang hanya sekedar membuat kelas, kemudian membuat ID. Mungkin di praktek kita lebih banyak menggunakan kelas ya, tapi memang biasanya berdasarkan pengalaman lebih seringnya menggunakan kelas. Kemudian box model, tadinya box model ini mau jadiin bahan praktik gitu ya. Cuman menurut aku karena nggak terlalu dinamis, akhirnya nggak jadi aku jadiin bahan praktik. Kemudian selektor yang pertama, teman-teman juga sempat belajar override, kemudian belajar kombinator selektor dan atribut selektor. Kita sempat ya menggunakan kombinator selektor yang reference ke child-nya untuk override font size-nya si Google Font ya. Kemudian kita juga mencari tahu tentang pseudo class selectors ya, kemudian pseudo element selectors. Kemudian kita juga sempat bermain dengan beberapa properti yang di CSS ya, display, float, position, overflow, dan properti-properti lainnya yang sempat kita pakai di bagian praktik ya. Kemudian masuk ke CSS responsive, kita mengulang tentang viewport, kemudian berkenalan dengan media query lebih dalam, kemudian ada grid view juga dan flexbox juga, meskipun di praktek kita lebih sering menggunakan flexbox ya karena memang Flexbox jatuhnya lebih gampang ketimbang Grid View. Kemudian di praktek kita juga udah bikin tampilan untuk tablet, PC, dan mobile. Bagi teman-teman yang nonton sampai akhir, aku ucapkan selamat karena berdasarkan statistik view yang aku lihat di channel YouTube aku, biasanya orang nggak pernah konsisten. Dan itu nggak cuma di channel aku aja, di channel orang lain juga demikian. Jadi banyak orang yang pasti kayak berhenti di tengah jalan atau hilang di tengah jalan. Kemudian selanjutnya apa nih? Ya kan, ibaratkannya teman-teman udah minimal kenal lah ya sama cara penulisan CSS, kemudian cara kerjanya CSS juga. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah silakan teman-teman explore lebih banyak properti CSS. Jadi properti CSS itu ada banyak sekali. Tapi teman-teman nggak perlu hafalin, minimal teman-teman tahu fungsinya buat apa. Sehingga ketika teman-teman nanti akan membuat sebuah halaman website gitu ya, bagian desainnya, teman-teman ketika dikasih arahan, oh aku mau website-nya bisa begini, tampilannya bisa begitu. Teman-teman pasti bakal sanggup untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Dan teman-teman juga bisa menilai apakah hal itu bisa diterapkan di desain website atau tidak gitu. Kalau misalkan nggak bisa, baru teman-teman bilang nggak bisa. Kalau misalkan bisa, ya tinggal teman-teman bilang iya aja ke klien. Kemudian perdalam tentang grid dan flexbox. Ya, jadi selain flexbox, masih ada satu lagi yaitu grid atau grid view ya. Teman-teman bisa cobain juga, karena selain flexbox, grid juga sangat membantu ya sebenarnya. Hanya saja memang setup awalnya agak sulit, agak panjang lah, lebih panjang daripada flex. Kemudian mulai belajar cara desain UI dan UX. UI itu user interface, UX itu user experience. Menurut aku juga sebaiknya teman-teman bisa ya mulai belajar desain ya, khususnya untuk pemilihan warna, kemudian permainan warna juga, kombinasi warna, bagian navbar mau dikasih warna apa, bagian konten ini mau dikasih warna apa, itu penting banget ya, karena nggak semua programmer itu bisa melakukan hal itu gitu loh, apalagi programmer backend. Kemudian wajib belajar JavaScript. Ini bagi yang teman-teman mau fokus ke front end. Karena praktik di video kita sebelumnya, bagian tampilan mobile, itu ketika diklik masih belum ada respon apa-apa ya, karena memang seharusnya kita tambahin JavaScript. Tapi karena playlist ini hanya ngebahas CSS, jadi aku batasin. Kita nggak implementasi JavaScript itu di playlist ini. Jadi kita akan lakukan di playlist terpisah. Kemudian explore CSS framework. Ada Bootstrap, Tailwind CSS, Semantic UI, ada Bulma juga. Masih ada banyak lagi lah CSS framework yang bisa teman-teman cari di internet. Dan biasanya CSS framework itu banyak yang gratis. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, selama ada koneksi internet, teman-teman bisa akses dan pakai framework CSS tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mempelajari CSS itu mudah, tapi menguasainya tidak mudah. Ini quotes-nya aku ngambil dari orang random yang ada di Stack Overflow lah. Belajar CSS itu gampang, tapi menguasainya tidak mudah ya. Aku yakin juga kalau misalkan teman-teman yang nonton sampai akhir belum tentu bisa langsung nangkep Flexbox itu cara kerjanya gimana. Oleh karena itu, kenapa aku suruh lagi untuk perdalam tentang grid sama Flexbox. Supaya teman-teman lebih mantap lagi pengetahuan dasarnya. Untuk menguasainya itu nggak mudah. Aku sendiri pun juga merasakan waktu awal-awal belajar CSS, sewaktu belum kenal grid sama Flexbox malah, aku bikin website responsif itu menggunakan float. Float ya? Ya, menggunakan float. Jadi aku selalu pakai float right, float left, kemudian diakalin margin left, margin right supaya bisa di center gitu ya div-nya. Itu betul-betul aku kejebak atau mengambil jalan yang salah untuk belajar CSS. Makanya aku kurang di CSS. Tapi setelah
aku coba bikin tutorial ini justru aku malah kayak berhasil juga mengembangkan diri gitu. Karena aku belum tahu grid sama Flexbox waktu itu. Dan ketika bikin tutorial ini juga grid sama Flexbox itu yang aku tahu cuma dari CSS framework doang gitu. Jadi aku nangkep konsep grid sama Flexbox itu ketika sudah pakai CSS framework. Oleh karena itu kenapa aku saranin teman-teman explore CSS framework juga. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, yang paling populer di Indonesia yang jelas Bootstrap ya. Cuman kalau misalkan teman-teman mau sedikit berbeda, ya silahkan cobain Semantic UI atau Tailwind CSS, atau bahkan Bulma. Aku tuh belum pernah ketemu project yang pakai Bulma. Kalau Bootstrap, Tailwind CSS, sama Semantic UI, aku sering ketemu. Ini kalau Bulma tuh belum pernah sama sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen punya pengalaman yang berbeda, jangan ambil Bootstrap. Ambil yang lain. Karena Bootstrap emang yang paling banyak di website Indonesia. Khususnya di bagian instansi pemerintahan. Gak bohong, serius. Berdasarkan pengalaman pribadi nih mah. Jadi itu ya teman-teman untuk langkah selanjutnya. Silahkan teman-teman ekspor lebih banyak properti CSS, kemudian perdalam lagi tentang grid dan flashbox, mulai belajar cara desain UI UX, berkenalan dengan Figma juga boleh, kemudian wajib belajar JavaScript juga ya, khususnya untuk teman-teman yang mau fokus ke front-end, kemudian explore CSS framework. Bisa Bootstrap, Tailwind CSS, Semantic UI, atau Bulma. Seperti biasa, jangan cepat puas dulu dan terus belajar. Kita ketemu lagi di playlist yang lainnya.